malam teman-teman semua. Jadi di sini aku akan kasih materi, sebenarnya mungkin nggak cocok kayak kalau terlalu serius bilangnya sharing materi ya. Jadi mungkin di sini aku akan nyebutnya kita akan ngadain sharing session di webinar kali ini, di mana untuk topiknya adalah quality or quantity, cara memaksimalkan marketing melalui sosial media. Nah, kita kenalan dulu nih. Mungkin tadi udah disebutin ya oleh MC-nya, jadi kenalin, namaku adalah Yunatia Wikansa, jadi kalian bisa panggil aku Natia, atau misalnya kalau ribet manggil Natia juga boleh kok panggil Ayu. Jadi saat ini aku jadi Digital Marketing Strategist Lead di Axel. Kalau misalnya dari teman-teman ini udah ada yang pernah dengar Axel nggak? Boleh, aku tunggu nih jawabannya. Kira-kira dari teman-teman ada yang udah pernah tahu atau ada yang udah pernah dengar Axel itu apa? Oke, beberapa ada yang udah, beberapa ada yang belum. Oke, jadi mungkin aku akan jelasin secara singkat ya. Axel itu adalah startup yang bergerak di bidang edukasi, khususnya adalah persiapan karir untuk mahasiswa ataupun fresh graduates gitu. Jadi mungkin sekarang aku balik nanya nih ke teman-teman, buat audiens yang lagi datang di sini, buat teman-teman yang hadir di sini, boleh perkenalan diri dong. Sekarang lagi kuliah atau lagi kerja? Boleh komen deh di kolom chat. Ayo. Oke, ada yang masih kuliah? Oke, lagi kuliah, ada yang fresh graduates. Oke. Nah, aku mau tahu dong, buat teman-teman yang masih kuliah nih, kira-kira apa nih alasannya tertarik untuk join di webinar hari ini? Oke, halo Yemima, Dea. Halo teman-teman semua, boleh nih, mungkin atau ada yang mau volunteer, open mic gitu kan, kayak Kak Afifah tadi jelasin alasannya join webinar, karena emang pengen belajar lebih detail ya tentang sosial media gitu. Pengen tahu keunggulannya medsos. Oke, buat teman-teman yang lain mungkin, aku mau tahu dong kira-kira kenapa nih tertarik buat join di webinar hari ini. Oke, pengen tahu gimana cara manfaatin sosmed untuk penjualan. Oke deh, kalau gitu kita langsung lanjut kali ya. Aku kasih sebuah pertanyaan lagi nih. Untuk teman-teman, apa sih yang kamu lakukan pertama kali saat baru bangun? Ayo. Oke, doa. Cek mata. Buka HP, CIG, ada yang berdoa dulu. Oke, nah ini tuh udah ada nih ya. Ada yang cek HP, ada yang udah langsung spesifik cek Instagram gitu kan. Waduh, ada yang langsung buka laptop nih. Oke, nah jadi di sini udah ketahuan ya sedikit pattern-nya. Biasanya kita baru bangun pasti cek HP gitu. Mungkin emang nggak semua orang, tapi mayoritas orang yang dilakuin baru bangun tidur adalah auto cek HP gitu kan. Nah, ngobrolin tentang buka handphone dan pakai sosial media, di sini teman-teman boleh sharing deh, sosial media apa aja sih yang selalu dibuka setiap hari? Ayo. Biasanya, oke, buka Instagram, buka Twitter, oke, Instagram dan Twitter. Di sini nggak ada yang pakai TikTok. IG, WA, TikTok, oke. Oke, lumayan variatif ya. Jadi ada yang buka Twitter, ada yang buka Instagram, ada yang buka TikTok gitu ya. Nah, jadi pengguna digital saat ini ya, di Indonesia sendiri itu 73,7% populasi di Indonesia terkategori sebagai internet users gitu. Jadi kayak udah hampir setengah penduduknya itu terkategori sebagai internet users. Terbukti juga dari teman-teman di sini semua baru bangun udah pasti buka gadget, ada yang buka laptop, ada yang buka handphone gitu.
Dan sebanyak 61,8% itu mereka terkategori aktif sebagai pengguna sosial media gitu. Jadi sebanyak itu jumlahnya saat ini. Ini adalah hasil riset dari Hootsuite untuk khusus di negara Indonesia ya. Jadi ini bukan di dunia. Jadi ini memang data untuk pengguna digital di Indonesia. Jadi memang udah sebanyak itu gitu. Makanya kenapa nih sekarang digital marketing itu jadi makin rame, jadi makin penting gitu. Karena memang adanya pergeseran apa ya istilahnya perilaku penduduk di Indonesia yang beralih menggunakan digital, terutama khususnya semenjak pandemi ini ya gitu. Terus apa sih sebenarnya itu digital marketing? Tadi mungkin aku udah spoilerin dikit ya. Jadi digital marketing itu sebenarnya sederhananya melakukan effort komunikasi marketing melalui platform digital gitu. Dan platform digitalnya itu ada banyak sekali. Jadi ada sosial media, ada website, terus ada mobile apps. Jadi kalau teman-teman ketahui sendiri itu jadi kayak nggak cuma satu aspek aja, jadi bukan di sosial media aja gitu. Bahkan kalian mungkin sering atau pernah nerima gitu, nerima email yang isinya promotion, itu juga termasuk dalam kategori digital marketing gitu. Nah, di digital marketing sendiri itu secara garis besar dibagi jadi dua, dari paid dan organic gitu. Jadi kalau untuk paid sendiri itu artinya strategi yang digunakan itu berbayar. Contohnya, misal ketika kita buka Google, terus kita misalnya melakukan pencarian jual baju murah gitu. Nah, nanti akan ada rekomendasinya tuh. Biasanya yang atas-atas itu adalah iklan gitu. Entah itu bisa jadi dari Shopee, dari Tokopedia, Lazada, dan sebagainya. Itu berarti mereka menerapkan strategi digital marketing yang berbayar. Nah, terus kalau yang organik kayak gimana, Kak? Kalau organik itu mungkin kita udah sering lihat ya. Jadi konten sehari-hari di Instagram, konten di TikTok, pun juga sebenarnya sekarang di TikTok dengan di Instagram udah mulai ada yang berbayar juga kan, seperti ads gitu. Jadi intinya digital marketing itu sebenarnya sangat sangat luas gitu. Tapi untuk hari ini aku akan bahas secara spesifik untuk di sosial medianya. Oke, ngebahas sosial media. Di sini aku akan ambil dua sosial media yang saat ini menjadi apa ya sosial media yang paling efektif untuk saat ini. Dua sosial media yang paling efektif untuk melakukan yang namanya digital marketing gitu. Di sini aku ada sebut Instagram dan TikTok. Kenapa Instagram dan TikTok gitu? Nah, kalau Instagram sendiri dia gimana sih sistemnya gitu? Kalau untuk saat ini Instagram masih bergantung kepada followers gitu. Jadi konten yang di-upload di Instagram itu masih butuh followers untuk bisa diputer sampai konten tersebut bisa muncul di akun lainnya, bahkan di-explore gitu. Jadi dia nggak akan mungkin bisa ke-push sendiri gitu kayak di TikTok gitu ya. Jadi untuk Instagram memang masih bergantung kepada followers, tapi untuk variasi kontennya itu sangat amat beragam. Jadi ada Instagram feed, ada Instagram story, ada Instagram reel, sampai Instagram live gitu. Jadi orang-orang yang pakai Instagram itu bisa menyesuaikan dengan kreativitasnya masing-masing gitu. Jadi kalau ternyata mereka lebih dominan buat video, ada nih Instagram Reels, Instagram Story. Tapi ternyata kalau kreativitasnya lebih banyak di bidang gambar, membuat desain gambar ataupun menulis, itu berarti bisa buat konten di Instagram feed gitu. Nah, perbedaannya dengan TikTok apa? Kalau TikTok itu berdasarkan topik yang disukai oleh audiens. Jadi semua user di TikTok itu punya peluang untuk FYP.
gitu. Jadi meskipun di TikTok belum punya followers, tapi kalau memang videonya itu disukai oleh audiens, itu akan mempunyai peluang tinggi untuk terus diputar oleh TikTok-nya dan ujung-ujungnya akan keluar di FYP gitu. Jadi kalau TikTok misalnya kalian nih baru punya akun, belum punya follower sama sekali, tapi kalian memang membuat konten yang oke gitu dari segi isi videonya, menarik untuk ditonton. Jadi itu akan sangat berpeluang untuk muncul di FYP. Sedangkan kalau di Instagram mungkin memang butuh dukungan dari followers gitu. Kalau nggak ada audiens yang ngelihat atau kita nggak punya followers, ya kontennya nggak akan bisa diputar sama pihak Instagramnya gitu. Kalau secara singkatnya ya. Dan tapi kekurangannya di TikTok itu apa? Jadi variasi konten memang hanya berupa video gitu. Bagi teman-teman mungkin yang ingin berkonten di TikTok, jadi memang harus lebih effort untuk menyesuaikan, harus punya editing skill atau setidaknya punya uh, keberanian untuk berbicara di video atau bisa nge-shoot video dengan jelas gitu kan jadi di situ ya perbedaannya antara sosial media Instagram dan TikTok, keduanya punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tapi untuk saat ini kedua sosial media ini adalah platform yang paling efektif untuk melakukan strategi digital marketing gitu. Nah, sebelum mulai untuk membuat strategi atau membuat konten di sosial media, ada hal yang harus ditentukan, yaitu yang pertama, apa yang akan dikontribusikan di sosial media kamu, gitu. Maksudnya gimana tuh, Kak? Jadi tentukan niche atau topik yang akan diangkat di sosial media. Aku kasih contoh langsung adalah Axel. Jadi Axel topik-topik yang diangkat karena memang sehubungan startup-nya bergerak di bidang edukasi, khususnya persiapan karir, maka topik yang dominan akan diunggah atau diupload di sosial medianya adalah mengenai persiapan karir, gitu. Terus setelah udah tahu nih apa yang akan kita kontribusikan di sosial media, kita lanjut menentukan siapa yang akan menjadi target audiensnya gitu. Jadi kepada siapa akan berkomunikasi di sosial media dan siapa yang membutuhkan informasi tersebut gitu. Jadi kita udah tahu nih, oke, untuk topik yang akan dibahas di sosial media adalah persiapan karir. Lalu siapa yang jadi target audiensnya? Siapa yang butuh informasi ini? Gitu. Biar nggak nanti informasinya malah terlalu lebar gitu. Target audiensnya kurang jelas, ujung-ujungnya juga akan kurang perform sosial media yang dijalankan gitu. Jadi sebagai contohnya untuk Axel sendiri mentargetkan materi atau topik yang dibahas di sosial medianya diperuntukkan untuk mahasiswa ataupun fresh graduates gitu. Karena kan kalau untuk sosial media yang membahas persiapan karir mungkin nggak hanya satu ya. Dan yang namanya persiapan karir itu nggak hanya untuk mahasiswa ataupun fresh graduates. Bagi orang yang udah kerja pun masih butuh insight-insight seputar karir gitu. Tapi untuk Axel sendiri memutuskan memang target audiensnya lebih spesifik gitu untuk mahasiswa dan fresh graduates. Jadi topiknya itu nggak mungkin akan terlalu lebar sampai ngebahas tentang persiapan karir untuk orang yang udah profesional gitu. Lanjut, jadi ketika udah tahu apa yang akan dikontribusikan melalui sosial media kita dan siapa yang akan menjadi target audiensnya, lalu kita akan melakukan yang namanya eksekusi dari content creation. Nah, inilah core pembahasan kita hari ini ya. Jadi, quantity versus quality. Aku mau tanya dong buat teman-teman nih yang di sini. Kira-kira menurut kalian dalam membuat konten di sosial media, mana nih yang lebih penting, kualitas atau kuantitas?
Boleh dijawab nih di komen. Oke, dari Bangkit udah bilang kualitas. Oke, dari Dea juga bilang kualitas. Oke, ada yang lain nggak jawabannya kira-kira? Mungkin ada yang jawab kuantitas gitu? Atau sambil nunggu ya. Antara Bangkit atau Dea boleh. Oke, semua rata-rata kualitas ya. Oke, boleh dong tolong ada yang mungkin mau open mic gitu buat sharing. Kira-kira kenapa nih? Kenapa kok kualitas lebih penting dibandingkan kuantitas? Ayo, aku mau denger dong. Kira-kira apa nih alasan di baliknya? Kenapa kira-kira kualitas yang lebih penting? Atau aku tunjuk kali? Oke, boleh siapa yang open mic? Halo, aku Dea, Advertising and Promotion Mikomol, Oppo Bandung. Oke. Kan aku juga promotion kan including making contents. Nah, kalau menurut aku sendiri, untuk kita kan emang di IG tuh lagi bagus banget. Kayak apanya? Reels-nya kan kita baru nih Instagram. Jadi tentu bagus banget view-nya karena masih naik-naiknya nih. Kita coba promotion di Instagram beberapa kali. Kalau misalnya kita upload yang menurut audiens menarik, viewersnya pasti tinggi. Tapi ketika emang kita lagi capek bikin konten kayak, oh udahlah yang video yang ada aja gitu, kualitasnya memang nggak sebagus biasanya, itu akan berpengaruh di insight si Reels itu sendiri sih, Kak, gitu. Jadi menurut aku, kalau misalnya kita punya kualitas konten yang baik, viewer dan ketertarikan orang, engagement orang itu akan naik dengan sendirinya. Nah, oleh itu misalnya kita bisa lihat nih, oh orang-orang seneng sama konten kita yang kualitasnya seperti apa, audiensnya itu dari mana aja. Kita kan bisa menyesuaikan juga waktu kita upload konten itu kapan aja, kualitasnya harus segimana, kayak gitu sih Kak menurut aku. Thank you. Oke. Oke, thank you ya untuk jawabannya. Boleh, Bagas, ini angkat tangan. Mungkin dari Bagas mau jawab, bisa langsung on mic. Oh, kepencet ya mungkin ya Bagas ya. Mungkin atau teman yang lain ada yang mau mengutarakan pendapatnya. Oke, aku belum melihat nih ya berarti tanda-tandanya. Oke, berarti aku simpulin dari jawaban teman-teman. Waduh, bukan ibu-ibu, kakak aja nggak apa-apa. Oke, aku lanjut ya. Jadi yang bisa aku simpulin dari teman-teman menganggap kualitas lebih penting daripada kuantitas. Nah, aku akan jelasin jawabannya sekarang. Jawabannya adalah tergantung gitu. Kalau membahasnya untuk konten, kira-kira untuk konten lebih baik mana, kuantitas atau kualitas? Jawabannya adalah sama. Kuantitas dan kualitas itu harus berjalan beriringan. Maksudnya berjalan beriringan itu gimana? Gitu. Jadi, ketika kita saat baru mulai gitu ya buat konten, apalagi khususnya untuk akun-akun yang masih growing, memposting konten lebih banyak itu memang sangat dibutuhkan. Kenapa? Alasan dasarnya sebenarnya sesimpel untuk membentuk konsistensi. Selain membentuk konsistensi, dengan memposting dengan kuantitas yang lebih banyak gitu ya, itu bisa sambil seperti melakukan A/B testing. A/B testing itu apa? Untuk makin mempelajari sebenarnya topik atau cara pengemasan yang ideal itu yang disukai audiens seperti apa gitu. Jadi sambil jalan sambil melakukan trial dan error gitu sampai nanti memang sudah ketemu nih formula yang tepat. Jadi dari teman-teman udah tahu, oke, ternyata konten yang disukai adalah konten video misal, atau ternyata konten yang single post gitu, atau ternyata konten yang disukai lebih yang bersifat entertaining gitu. Jadi dikemasnya nggak secara serius, tapi bisa dengan mengikuti tren
dan misalnya kontennya itu nggak terlalu wordy atau terlalu panjang gitu. Nah, ketika akhirnya sudah menemukan apa ya istilahnya tadi, tipe konten yang disukai atau formula yang udah tepat, nah itu nanti kuantitasnya sudah bisa mulai dikurangin gitu. Jadi bisa mengikuti kualitasnya yang dibagusin maksudnya dibuat lebih banyak konten yang memang disukai oleh audiens gitu. Maka dari itu untuk konten sendiri kuantitas itu memang harus berjalan dengan kualitas gitu. Setelah udah konsisten nih, udah dapat pace-nya untuk selalu ngepost di sosial media, udah tahu formula yang enak gitu, audiens sukanya yang mana, barulah mulai yang namanya kalian bisa memposting dengan konsisten. Konsisten itu tidak berarti postingnya selalu banyak gitu. Tapi konsisten itu adalah muncul secara rutin. Analoginya tuh gini. Jadi misal nih kalian hari ini ngepost cuma 1, 2 hari kemudian kalian nggak ngepost apa-apa. Selanjutnya di hari kemudiannya kalian ngepost sebanyak 3 konten gitu sekaligus. Tapi besoknya kalian benar-benar nggak aktif sama sekali, baik di Instagram feed ataupun Instagram story. Ya, itu nggak bagus gitu. Jadi kalian nggak akan dapetin istilahnya tempat di platform audiens kalian gitu, di beranda audiens kalian. Gitu, makanya penting untuk coba misal, oke, posting 1 kali sehari di Instagram feed, dan posting juga di Instagram story, gitu. Misalnya nih udah dapat nih pace-nya, ternyata, oh gini ya konten yang disukain sama audiens, kalian misalnya udah mau diturunin nih, oke, kayaknya karena udah tahu nih konten yang disukai audiens adalah ini, dan proses pembuatannya untuk saat ini kalian memang masih struggling untuk kerjainnya karena butuh waktu, kalian lowerin nih durasinya. Jadi kalian jadiin 1 minggu misal 4 kali. Itu nggak masalah gitu. Dengan catatan kalian memang muncul secara rutin gitu. Misal setiap 2 hari sekali kalian udah pasti posting gitu. Karena rules-nya untuk ideal ngepost konten di Instagram, untuk Instagram Story memang diusahakan setiap hari harus aktif gitu. Setidaknya setiap hari ada konten yang di-upload di Instagram Story. Lalu untuk Instagram Feed, minimal banget itu kalian selalu ngepost 2 kali dalam seminggu. Itu udah minimal banget. Udah wajib kalian nge-upload konten gitu. Nah, oleh karena itu, jika ngebahas yang mana nih lebih bagus, quantity atau quality, memang harus berjalan beriringan gitu ya. Jadi jangan sampai konten kalian bagus banget, tapi kalian cuma muncul 1 kali seminggu. Atau bahkan di minggu depannya kalian nggak muncul lagi. Gitu. Jadi intinya coba bentuk konsistensi dan muncul secara rutin dengan mengupload konten yang efektif untuk audiens kalian. Gitu ya. Tapi kalau ngebahas followers itu memang udah jelas kualitas yang harusnya lebih besar dibandingkan kuantitasnya gitu. Karena kalau followers kalian misal banyak, tapi kalian beli followers, kalian nggak dapetin itu secara organik, jadi nggak akan terjadi interaksi di Instagram kalian. Malah traffic di Instagram kalian itu akan hancur gitu. Jadi kalian udah tahu nih topik apa yang akan dibahas di sosial media, target audiensnya siapa, tapi kalian beli followers yang ternyata sangat beragam gitu. Bisa jadi dia udah usia 30 tahun ke atas, ada yang mungkin masih usia di bawah umur, tapi ternyata konten kalian sebenarnya untuk anak usia 18 sampai 25 tahun gitu. Jadi nggak akan ketemu juga kontennya dengan audiens yang tepat. Jadi makanya pembelian followers itu sangat tidak disarankan. Mending kalian growing Instagram ataupun media sosial kalian sesuai dengan niche ataupun topik yang ingin kalian bangun di sosial media tersebut gitu. Karena kalau followers kalian aktif berarti mereka udah pasti alias non fake ya. Followers aktif itu bukan dari Instagram bodong gitu. Jadi memang mereka
real account, personal account yang sering digunakan gitu. Jadi ketika kita upload konten, mereka akan benar-benar baca kontennya dan kalau relevan untuk mereka, mereka pasti akan kasih reaction, entah itu likes, komen, share atau save di konten tersebut. Nah, semakin banyak interaksi di konten tersebut, maka berpotensilah konten kalian akan semakin terus diputar oleh Instagram. Diputar itu maksudnya gimana, Kak? Akan semakin sering durasinya dimunculin di timeline-nya followers kalian, bahkan sampai ke explore ke non-followers kalian gitu. Makanya untuk followers itu konteksnya memang agak berbeda dengan konten ya. Kalau followers memang yang perlu diutamakan adalah kualitasnya, baru kuantitinya gitu. Jangan sampai kuantitasnya banyak, followersnya banyak, tapi nggak aktif gitu. Kuantitasnya banyak, followersnya banyak, tapi ternyata nggak sesuai sama target audiens kalian gitu. Itu juga performa sosial media kalian akan kurang baik gitu sih. Lanjut. Terus gimana Kak cara buat konten yang efektif gitu ya? Karena kan tadi udah tahu nih kita harus konsisten ngeposting konten gitu. Kita dituntut untuk rajin dari segi kuantitas konten yang kita upload gitu. Harus misal at least kali seminggu gitu. Terus gimana Kak cara sebenarnya buat konten yang efektif? Harus ingat, tujuan awal orang buka media sosial adalah untuk cari hiburan dan tetap update dengan perkembangan terkini. Coba posisikan audiens itu sebagai kalian, gitu pengguna sosial media. Kita semua pasti ketika buka sosmed, saat udah suntuk kan kayak aduh udah bosen nih, capek nugas, capek kerja. Ya udah akhirnya kita buka sosmed, tujuannya ya sebenarnya buat cari hiburan, buat cari hal-hal yang entertaining. Tapi kita juga pengen tetap dapat value gitu dengan membuka sosial media kita. Misalnya kan kalau di Instagram ada banyak ya akun-akun informatif gitu. Nah, kita pengenlah juga tetap dapat informasi tersebut, tapi nggak dalam konteks yang berat gitu. Ya udah sebagai apa ya, konten ringan aja buat mereka yang sekali baca, mereka kayak, oke, poin yang ingin disampaikan melalui konten ini adalah ini, gitu. Jadi mereka tuh nggak harus sampai mikir gitu ya, saat baca konten tersebut, gitu. Setelah udah tahu nih tujuan awal orang buka sosial media untuk cari hiburan dan tetap update dengan perkembangan terkini, cara untuk buat konten yang relevan dan efektif adalah coba cari tahu apa informasi yang ingin brand komunikasikan. Konten apa sih yang sebenarnya pengen sebuah brand, sebuah UMKM, ataupun kalian misal ada yang pengen jadi content creator gitu. Apa yang kalian sebenarnya ingin sampaikan ke audiens kalian gitu. Itu. Setelah tahu itu, kalian coba pahami konten seperti apa yang audiens ingin dapatkan gitu. Apakah kontennya harus dikemas dengan fun, entertaining, atau gimana gitu. Dicari irisan antara dua hal tersebut. Di sanalah akan tercipta yang namanya konten yang relevan dan efektif untuk audiens kalian. Karena meskipun sosial media yang dikelola adalah milik kita, tapi pembacanya adalah audiens. Jadi kita cari titik tengahnya gitu. Informasi yang kita sampaikan tetap bisa tersalurkan, keinginan audiens untuk melihat konten seperti apa juga tetap didapat gitu melalui sosial media kita. Gitu. Nah, itu aja sih kurang lebih dari aku. Mungkin aku akan lebih banyak diskusi kali ya di sesi kali ini. Jadi mungkin dari teman-teman, kalau ada pertanyaan atau kayak dari informasi yang sebelumnya itu ngerasa kayak kurang jelas, itu boleh ditanyakan sekarang gitu. Tapi mungkin di sini aku mau kasih penjelasan sedikit ya, lebih detail tentang Axel. Jadi Axel itu punya produk yaitu CV Review, lalu ada CV Maker juga, dan ada Career Mentoring. CV Review itu apa? Jadi kalau teman-teman ketika ingin buat CV,
ataupun udah punya CV tapi ragu nih kayak, "Duh salahnya di mana ya CV-ku?" Nah, itu bisa pakai jasanya Axel gitu. Dari kami akan bantu cek, kira-kira di mana nih CV kalian yang masih kurang atau perlu di-improve. Terus ada website untuk buat CV langsung gitu. Jadi buat teman-teman yang mager gitu, aduh ribet harus pakai template apa ya, udah langsung datang aja ke websitenya Axel untuk buat CV. Dan ada juga yang namanya career mentoring gitu, yang dimana teman-teman misalnya butuh nih diskusi, butuh dapat masukan, butuh tanya-tanya gitu sama orang yang udah berpengalaman kan, itu bisa banget pakai career mentornya Axel gitu. Ada beragam mentor yang bisa kalian pakai untuk diajak diskusi seputar persiapan karir.